Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Mega Fortuna, mahasiswa jurusan Matematika Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 190001518. Di sini saya akan menjelaskan mengenai graf dan tree atau graf pohon sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah Matematika Diskrit. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah yang pertama graf, meliputi definisi graf, contoh graf, jenis-jenis graf, terminologi graf, graf bipartit, graf isomorfik, graf planar dan bidang, kemudian lintasan dan sirkuit Euler, lintasan dan sirkuit Hamilton, dan aplikasi graf. Kemudian untuk tree atau graf pohon yang akan kita bahas adalah definisi graf pohon, contoh graf pohon, terminologi dalam graf pohon, jenis-jenis graf pohon, dan penggunaan graf pohon. Yang pertama kita akan membahas mengenai graf. Definisi graf yaitu graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Penulisan graf G sama dengan V, E memiliki makna bahwa graf G terdiri atas V, yaitu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis dan dilambangkan dengan V1, V2 sampai dengan Vn. Kemudian E sama dengan himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul dan dilambangkan dengan E1, E2 sampai dengan En. Untuk lebih jelasnya, saya memiliki beberapa contoh graf yaitu G1, G2, dan G3. Pada G1 ini memiliki 4 simpul yaitu 1, 2, 3, dan 4, sehingga kita tuliskan sebagai V sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk sisi-sisinya, G1 ini memiliki sisi yang menghubungkan antara 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4, dan 2 dan 3, sehingga kita notasikan dengan E sama dengan 1,2, 1,3, 2,3, 2,4, dan 3,4. Kemudian untuk G2, pada G2 ini memiliki 4 simpul yaitu 1, 2, 3, dan 4, sehingga seperti pada G1 tadi kita tuliskan sebagai V sama dengan 1, 2, 3, 4. Dan untuk sisi-sisinya, G2 ini memiliki sisi yang menghubungkan antara 1 dan 2, 2 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4, 2 dan 3, 1 dan 3, dan 3 dan 4, sehingga bisa kita tuliskan juga sebagai E sama dengan 1,2, 2,3, 1,3, 1,3, 2,4, 3,4, dan 3,4, atau bisa dituliskan juga dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, dan E7. Begitu juga dengan G3. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah graf sederhana atau simple graph, yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Pada gambar di samping, G1 merupakan contoh graf sederhana. Kemudian yang kedua adalah graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf tak sederhana juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu graf ganda atau multigraph dan graf semu pseudograph. Pada gambar di samping, G2 dan G3 merupakan contoh graf tak sederhana. G2 merupakan graf ganda dan G3 merupakan graf semu. Untuk jenis graf yang berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah graf tak berarah atau undirect graph, merupakan graf yang sisinya tidak memiliki orientasi arah. 3 buah graf pada gambar sebelumnya, pada gambar di samping itu, merupakan contoh graf tak berarah. Untuk yang kedua adalah graf berarah atau directed graph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah.
Untuk contohnya seperti pada gambar 8.1 yang A merupakan contoh graf berarah sederhana, dan untuk yang B merupakan graf ganda berarah. Definisi graf dapat diperluas sehingga mencakup graf berarah ganda. Pada arah graf ganda, gelang dan sisi ganda diperbolehkan ada, sehingga perluasan definisi graf dapat dirangkum seperti pada tabel di bawah. Terdapat 5 jenis graf yang dibedakan oleh 3 parameter, yaitu yang pertama tipe atau sisi, kemudian yang kedua adalah adanya sisi ganda atau tidak, dan yang ketiga adanya sisi gelang atau tidak. Untuk jenis graf yang pertama adalah graf sederhana atau simple graph, merupakan tipe graf yang tidak berarah dan memiliki sisi ganda namun tidak memiliki sisi gelang. Yang kedua adalah graf ganda atau multigraf, merupakan tipe graf tidak berarah, kemudian memiliki sisi ganda namun tidak memiliki sisi gelang. Jenis yang ketiga adalah graf semu atau pseudograf, merupakan graf yang tidak berarah serta memiliki sisi ganda dan sisi gelang. Yang keempat adalah graf berarah atau directed graph, merupakan tipe graf berarah namun tidak memiliki sisi ganda dan memiliki sisi gelang. Dan yang terakhir adalah graf ganda berarah atau directed multigraph, merupakan tipe graf berarah yang tidak memiliki sisi ganda dan memiliki sisi gelang. Selanjutnya akan dibahas mengenai terminologi graf. Yang pertama adalah ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga apabila keduanya terhubung langsung. Kita lihat pada gambar G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2, dan simpul 1 juga bertetangga dengan simpul 3. Namun, simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4 karena mereka tidak berhubungan langsung. Untuk G2, simpul 1 bertetangga dengan simpul 3 dan simpul 1 bertetangga dengan simpul 2. Kemudian simpul 2 juga bertetangga dengan simpul 3. Dan untuk G3, simpul 1 merupakan tetangga simpul 2. Simpul 1 juga bertetangga dengan simpul 3, simpul 3 bertetangga dengan simpul 4, namun simpul 5 ini tidak memiliki tetangga. Kemudian yang kedua adalah bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E, VJ, VK dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Kita lihat pada ketetanggaan tadi itu membahas tentang hubungan antara simpul dengan simpul. Namun untuk bersisian ini kita akan menentukan hubungan antara simpul dengan sisi. Nah, kita tinjau graf G1. Sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Namun, sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga adalah simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak memiliki sisi yang bersisian dengannya. Kita tinjau pada graf G3, diketahui bahwa simpul 5 adalah simpul terpencil karena simpul 5 ini tidak memiliki sisi yang bersisian dengan dirinya. Kemudian yang keempat adalah graf kosong atau empty graph, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Contohnya seperti gambar. Jadi graf kosong ini hanya graf yang terdiri dari simpul-simpul namun tidak memiliki sisi. Yang kelima adalah derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut, dinotasikan dengan dV. Kita tinjau pada graf G1, sisi simpul 1 dan simpul 4 memiliki 2 derajat, karena simpul 1
memiliki dua sisi yang bersisian dengan dirinya, yaitu sisi 1, 2 dan sisi 1, 3. Begitu juga dengan simpul 4. Kemudian simpul 2 dan 3 memiliki derajat 3 karena simpul 2 ini memiliki 3 sisi yang bersisian dengan dirinya, yaitu sisi 1, 2, 2, 4, dan 2, 3. Begitu juga dengan simpul 3. Lalu kita tinjau pada graf G3. Pada graf G3 ini, simpul 5 tidak memiliki sisi yang bersisian dengan dirinya, sehingga derajatnya adalah 0 atau disebut juga dengan simpul terpencil. Kemudian pada simpul 4 derajatnya adalah 1. Untuk graf G2 perlu diperhatikan bahwa pada simpul 1 ini memiliki 3 derajat karena terdapat 3 sisi yang bersisian dengan dirinya, yaitu sisi 1, 2, 1, 3, dan 1, 2. Kemudian pada simpul 3 ini memiliki sisi gelang, yaitu sisinya dihitung 2, sehingga derajatnya adalah 4, yaitu didapat dari E3, E4, dan E5 yang dihitung sebanyak 2 kali, sehingga derajat simpul 3 adalah 4. Terdapat catatan, yaitu lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma dV sama dengan 2 mutlak E. Yang keenam adalah lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E1, V2 sampai dengan Vn-1, En, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2 sampai dengan En sama dengan Vn-1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Kita tinjau pada graf G1. Ketika kita ingin melintas dari simpul 1 dari simpul 3, kita harus melewati simpul 1, 2, 4, kemudian baru ketiga, sehingga lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan adalah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Kemudian yang ketujuh adalah siklus atau sirkuit. Siklus atau sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Pada gambar di bawah, yaitu pada graf G1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit yang mempunyai panjang 3. Kemudian yang ke-8 adalah terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut sebagai graf tak terhubung. Kemudian akan dibahas mengenai pemahaman graf berarah terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung,
kuat tetapi terhubung dengan graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah. Kemudian untuk graf berarah G disebut sebagai graf terhubung kuat apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Jika tidak, maka G disebut sebagai graf terhubung lemah. Contohnya seperti pada gambar 8.16 merupakan contoh graf berarah terhubung kuat dan lemah. Selanjutnya adalah upagraf atau subgraf. Misalkan terdapat sebuah graf G yang terdiri dari V, E. Kita ambil subgrafnya, yaitu G1 sama dengan V1, E1 adalah bagian dari subgraf dari G jika V1 subset V dan E1 subset E. Kemudian komplement adalah sisa dari graf yang sudah diambil oleh subgraf. Contohnya pada gambar 8.17, apabila kita memiliki graf seperti graf G1 yang terdapat pada gambar A, kemudian subgrafnya merupakan gambar B, maka komplement dari subgraf B adalah C. Jadi C ini merupakan sisa dari graf G1 yang sudah diambil subgraf B. Kemudian terdapat istilah lain yaitu komponen graf atau connected component, adalah jumlah maksimum suatu subgraf terhubung dalam graf G. Misalkan terdapat gambar 8.18, di situ terdapat graf yang terdiri dari 13 simpul. Untuk mengetahui komponennya, kita harus mempartisi subgraf tersebut dan diperoleh bahwa graf di bawah ini memiliki 4 buah komponen. Selanjutnya akan dibahas mengenai upagraf rentang atau Spanish subgraf. Upagraf G1 sama dengan V1, E1 dari G sama dengan V, E dikatakan sebagai upagraf rentang jika V1 sama dengan V, atau dengan kata lain G1 mengandung semua simpul dari G. Jadi dapat kita simpulkan bahwa spanning subgraf ini harus mengandung semua simpul dari graf mula-mula walaupun sisinya tidak sama. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar jika graf G seperti pada gambar A memiliki simpul 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang B merupakan upagraf rentang dari G karena pada graf ini memiliki semua simpul dari G, yaitu simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan simpul 5 walaupun sisinya tidak sama. Dan untuk yang C bukan merupakan upagraf rentang dari G karena tidak mengandung semua simpul dari G. Untuk yang C ini tidak mengandung simpul 4 dan simpul 5. Walaupun C ini merupakan subgraf, tapi C ini bukan subgraf rentang, upagraf rentang dari G. Yang selanjutnya adalah cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cutset selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah, himpunan 1, 2, 1, 5, 3, 5, dan 3, 4 adalah cutset. Terdapat banyak cutset pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah cutset. Himpunan 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cutset. Begitu juga dengan himpunan 2, 6. Namun, untuk himpunan 1,2, 2,5, dan 4,5 bukan merupakan cutset karena himpunan bagiannya himpunan 1,2 dan 2,5 adalah cutset. Kemudian selanjutnya adalah graf berbobot. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot yang berbeda. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah.
Jumlah bobot semua sisi disebut sebagai total bobot. Kita pernah menggunakan GPS kan, dan pada GPS itu kita dapat diberikan rute yang paling dekat dari sebuah titik ke titik yang lainnya. Nah, prinsip tersebut menggunakan prinsip graf berbobot. Kemudian akan dijelaskan mengenai graf bipartit atau bipartit graf. Sebuah graf sederhana dikatakan bipartit jika simpul-simpulnya dapat dibagi ke dalam dua domain, yaitu V1 dan V2 berdasarkan pengelompokan G-nya. Contohnya dapat dilihat seperti pada gambar 8.2. Juga terdapat contoh non-graf bipartit yang dapat dilihat pada gambar 824. Kemudian selanjutnya adalah graf isomorfik. Dua graf dikatakan saling isomorfik jika dua buah graf tersebut sama, namun secara geometri penggambarannya berbeda. Pada gambar di bawah terlihat bahwa G1 merupakan isomorfik dengan G2, namun G3 bukan merupakan isomorfik. Kemudian graf planar dan bidang. Untuk graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Jika tidak, maka dinamakan graf tak planar. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar di bawah, yaitu pada gambar A dan gambar B. Untuk graf planar yang digambar dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar yang C. Lintasan dan sirkuit atau rangkaian Euler. Lintasan sirkuit adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sedangkan rangkaian Euler adalah rangkaian yang melalui masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang memiliki rangkaian Euler disebut sebagai graf Euler, dan graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga sebagai graf semi-Euler. Kemudian yang kedua adalah lintasan dan sirkuit atau rangkaian Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui setiap simpul dalam graf tepat satu kali. Sedangkan rangkaian Hamilton adalah rangkaian yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali kecuali simpul asal atau sekaligus simpul akhir yang dilalui dua kali. Graf yang memiliki rangkaian Hamilton dinamakan sebagai graf Hamilton, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton disebut sebagai graf semi-Hamilton. Graf banyak sekali diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, antara lain dalam persoalan optimasi untuk menentukan lintasan terpendek, persoalan tukang pos, dan masih banyak lagi. Berikut ini akan diberikan aplikasi graf terkait lintasan minimum atau terpendek. Misalnya jalur mana di antara dua kota yang paling dekat. Penyelesaian kasus ini diselesaikan menggunakan algoritma Warsaw atau algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra lebih efisien dibandingkan algoritma Warsaw, walaupun aplikasinya lebih rumit. Kemudian untuk materi yang kedua adalah tree atau graf pohon yang akan dibahas secara lebih lanjut. Langsung saja kita bahas mengenai definisi graf pohon. Misalkan G yaitu pasangan terurut himpunan simpul V dan himpunan sisi E adalah sebuah graf tak berarah tanpa loop, maka graf G disebut pohon jika G merupakan graf terhubung dan tidak mengandung siklus atau sikel. Nah, jadi untuk syarat sebuah graf pohon ini tidak memiliki loop dan merupakan graf tak berarah. Namun terdapat beberapa kasus di mana nantinya graf pohon ini memiliki arah. Kemudian syarat yang utamanya lainnya adalah dikatakan sebagai graf pohon jika G merupakan graf terhubung dan tidak mengandung siklus atau sikel. Nah, perlu diingat kembali bahwa suatu graf G disebut terhubung apabila untuk setiap dua simpul dari graf G selalu terdapat jalur yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Kemudian
Sirkuit atau sikel adalah suatu lintasan tertutup dengan derajat setiap simpul 2. Contoh graf pohon. Di sini saya memiliki graf bipartit lengkap K13. Nah, dilihat dari definisi graf sebelumnya, bahwa graf ini tidak memiliki loop, lalu tidak memiliki arah dalam kondisi ini. Kemudian graf ini merupakan graf terhubung, yang mana setiap simpul memiliki lintasan ke simpul yang lain. Kemudian juga tidak ditemukan yang namanya siklus atau sikel. Jadi, kita tidak bisa menemukan lintasan yang berawal dan berakhir di simpul yang sama. Sehingga dapat kita katakan bahwa graf bipartit lengkap K13 merupakan contoh dari graf pohon. Kemudian saya memiliki contoh yang lain. Yang pertama, G1 merupakan graf pohon, karena graf ini tidak mengandung sirkuit dan merupakan graf sederhana. Kemudian G2 juga merupakan graf pohon, karena G2 tidak mengandung sirkuit dan merupakan graf sederhana. Nah, untuk G3 ini bukan merupakan pohon. Kenapa? Karena pada titik A, D, F ini mengandung sirkuit atau sikel. Untuk G4 juga bukan merupakan pohon, karena G4 merupakan graf yang tidak terhubung. Selanjutnya adalah terminologi atau istilah-istilah yang perlu dipahami dalam graf pohon. Di sini terdapat 8 istilah. Yang pertama adalah anting atau pendant, atau beberapa referensi juga menyebutkannya sebagai daun atau leaf. Kemudian yang kedua, simpul cabang atau bisa disebut juga sebagai simpul internal. Yang ketiga, aras atau level atau kedalaman atau depth. Terdapat beberapa referensi yang menyebutkan keempat istilah tersebut, jadi saya tuliskan semuanya. Untuk yang keempat, ada ketinggian atau height. Yang kelima, simpul anak atau child atau children. Yang keenam, simpul orang tua atau parent. Simpul saudara atau sibling. Dan yang terakhir, terdapat hutan atau forest. Untuk yang pertama adalah simpul anting atau daun. Apa yang dimaksud dengan simpul anting atau daun? Nah, kita tahu bahwa dalam sebuah pohon, daun merupakan bagian yang paling ujung. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam graf pohon, simpul anting atau daun adalah simpul berderajat 1 selain akar tentunya, kecuali jika graf pohon hanya memiliki satu simpul, maka akar sama dengan daun. Kemudian yang kedua ada simpul cabang atau disebut juga sebagai simpul internal, adalah simpul dalam pohon yang berderajat lebih dari 1. Selanjutnya adalah level atau kedalaman. Level atau kedalaman adalah jarak suatu simpul ke akar. Kemudian ketinggian. Ketinggian adalah jarak maksimum dari daun ke akar. Jadi kita cari yang paling maksimum, kita cari level yang paling maksimum dari daun ke akar. Kemudian simpul anak. Simpul anak ini adalah simpul C dinamakan anak dari simpul P pada graf T apabila C terletak satu level di bawah P dan terdapat sisi CP di T. Ini jika kaitannya nanti kita memiliki graf pohon, kemudian graf tersebut berarah. Nah, di situ ada yang dinamakan sebagai simpul anak yang terletak di bawah simpul orang tua satu level. Yang selanjutnya adalah simpul orang tua. Kita misalkan simpul orang tua ini sebagai P, maka simpul P dinamakan orang tua dari simpul C pada graf T apabila P terletak satu level di atas C dan terdapat sisi CP di T. Selanjutnya simpul saudara atau sibling.
Simpul saudara adalah simpul-simpul yang terletak pada level yang sama dan memiliki, nah ini merupakan syarat yang paling penting, yaitu memiliki simpul orang tua yang sama. Apabila memiliki simpul orang tua yang berbeda, maka bukan dikatakan sebagai simpul saudara. Kemudian yang terakhir adalah hutan. Hutan adalah graf tak berarah dan tak terhubung yang terdiri dari minimal 2 atau lebih graf pohon. Nah, dari beberapa pengertian dan istilah tadi, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan di mana letak akar, di mana simpul internal, bagaimana level, ketinggian, simpul orang tua, simpul anak, simpul saudara, dan lain sebagainya. Nah, dari graf ini, sebenarnya graf ini merupakan graf pohon berarah, namun bisa kita hilangkan arahnya. Dalam kondisi seperti ini, dalam graf pohon, U1 adalah akar. Kemudian daun itu memiliki derajat sama dengan 1. Sehingga pada graf tersebut U4, U8, U9, U6, dan U7 adalah daun. Kemudian simpul cabang yaitu yang derajatnya lebih dari 1 dan bukan akar, yaitu U2, U3, dan U5. Lalu selain simpul internal ada istilah level, yaitu jarak antara simpul dan akar. Jadi untuk U2 dan U3 memiliki level yang sama, yaitu 1, karena jaraknya adalah 1. Untuk U4, U5, U6, dan U7 memiliki level yang sama, yaitu 2. Dan kemudian untuk U8 dan U9 memiliki level yang sama, yaitu 3. Sehingga dari sini kita bisa menentukan ketinggian untuk pohon ini adalah 3, karena daun yang paling jauh jaraknya dari U1 memiliki level 3. Kemudian akan dibahas mengenai simpul orang tua, simpul anak, dan simpul saudara. Untuk simpul anak, untuk simpul orang tua, di sini U1 merupakan simpul orang tua dari U2 dan U3. U2 merupakan simpul orang tua dari U4 dan U5. U5 merupakan simpul orang tua dari U8 dan U9. Kemudian U3 merupakan simpul orang tua dari U6 dan U7. Selanjutnya, simpul anak itu kebalikannya dari simpul orang tua ya. Jadi untuk U2 dan U3 merupakan simpul anak dari U1. U4 dan U5 merupakan simpul anak dari U2. U6 dan U7 merupakan simpul anak dari U3, dan U8, U9 merupakan simpul anak dari U5. Selanjutnya, simpul saudara. Simpul saudara U2 merupakan simpul saudara dari U3 karena U2 dan U3 memiliki simpul orang tua yang sama. U4 merupakan saudara dari U5. Namun U5 bukan simpul saudara U6 karena mereka memiliki simpul orang tua yang berbeda. Kemudian U8 merupakan simpul saudara dari U9. Kemudian akan dibahas mengenai jenis-jenis graf pohon. Terdapat beberapa jenis graf pohon, yaitu yang pertama pohon berakar, kedua pohon M-array, yang ketiga pohon biner, yang keempat pohon biner lengkap, dan yang terakhir adalah pohon seimbang. Untuk tiap jenis graf ini memiliki definisi yang saling berkaitan satu sama lain. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pohon berakar. Graf pohon berakar adalah graf berarah atau digraf T yang mempunyai dua syarat. Yang pertama adalah apabila orientasi arah pada sisi-sisi T diabaikan, hasil graf tidak berarahnya merupakan sebuah pohon. Kemudian yang kedua adalah terdapat simpul tunggal yang kita bisa sebut sebagai R, sedemikian sehingga derajat masuk R itu adalah 0. Dan untuk sebarang simpul yang lainnya, derajat masuknya adalah 1. Nah, untuk simpul R selanjutnya disebut akar dari pohon berakar tersebut.
Kemudian yang kedua adalah pohon M-array. Apa itu pohon M-array? Pohon M-array adalah pohon berakar yang setiap simpul internalnya mempunyai anak tidak lebih dari M. Kemudian pohon disebut pohon full M-array jika setiap simpul internalnya mempunyai M anak. Selanjutnya ada istilah pohon biner. Pohon biner atau pohon dua array adalah pohon berakar yang setiap simpul internalnya mempunyai anak tidak lebih dari 2. Contoh pohon biner adalah seperti gambar tersebut. Gambar tersebut memiliki anak tidak lebih dari 2. Kemudian terdapat jenis pohon biner lengkap. Pohon biner lengkap ini adalah jenis pohon biner yang derajat akarnya sama dengan 2 atau 0 dan setiap simpul lain berderajat 1 atau 3. Selanjutnya adalah pohon seimbang. Pohon seimbang adalah pohon berakar yang tinggi sub pohon kiri berbeda maksimal 1 dengan tinggi sub pohon kanan. Apabila perbedaannya 1 masih kita sebut sebagai pohon seimbang. Namun bila lebih dari 1 maka sudah tidak bisa kita sebut sebagai pohon seimbang. Nah, yang terakhir di sini untuk materi jenis-jenis graf pohon, saya memberikan beberapa teorema sebagai pengetahuan. Untuk teorema yang pertama, yaitu misalkan T merupakan sebuah pohon, serta U dan V merupakan dua buah simpul yang berlainan di T, maka kita dapat menemukan sebuah lintasan tunggal yang menghubungkan kedua simpul tersebut. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa graf pohon tadi merupakan graf yang terhubung, sehingga pasti terdapat lintasannya. Lebih lanjut lagi, pasti lintasan tersebut hanya tunggal. Untuk teorema yang kedua, jika T adalah sebuah pohon, maka berlaku size dari T sama dengan order dari T kita kurangi 1. Jadi, kalau pohon jumlah sisinya sama dengan jumlah simpul kita kurangi 1. Dan untuk teorema yang ketiga, untuk setiap pohon T dengan jumlah simpul T lebih dari atau sama dengan 2, jika maka T mempunyai paling sedikit 2 simpul yang berderajat 1 atau pendant vertis. Materi berikutnya adalah aplikasi pohon biner. Aplikasi pohon biner ini banyak sekali. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai beberapa aplikasi dalam ilmu komputer, antara lain kode awalan dan kode Huffman. Kode awalan atau prefix kode adalah himpunan kode sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota yang lain. Misalnya himpunan 000,001,01. Kemudian yang kedua adalah kode Huffman. Kode Huffman ini bertujuan untuk meminimumkan jumlah bit yang dibutuhkan dengan cara memperpendek kode untuk setiap karakter, terutama untuk karakter yang memiliki frekuensi kemunculannya paling besar. Kemudian untuk mendapatkan kode Huffman, mula-mula yang dilakukan adalah menghitung kekerapan kemunculan tiap simbol di dalam teks, kemudian dicari peluangnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai graf dan tree atau graf pohon. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.